Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahli Nur Asida dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Siwahyuni, absen 31. Perkenalkan, nama saya Salwa Cikalestari, absen 27. Jurnal khusus merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Jurnal khusus ini memiliki peran yang penting dalam pencatatan keuangan atau finansial suatu perusahaan. Tanpa jurnal khusus, pencatatan keuangan perusahaan dagang mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang lebih lama. Saat pembuatan jurnal khusus perusahaan dagang, yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis, mempercepat proses data transaksi, mempermudah proses pemustingan ke buku besar, memudahkan pemeriksaan secara berkala, mengurangi risiko pengubahan data, adanya spesialisasi pekerjaan, mengontrol agar tidak terjadi fraud, peningkatan efisiensi, meminimalisir kesalahan, dan yang terakhir memudahkan memasukkan rincian data. Jenis jurnal khusus di perusahaan ini ada 4, yaitu yang pertama jurnal khusus pembelian atau purchase journal. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi barang pembelian barang dagangan secara kredit. Yang kedua yaitu ada jurnal khusus penerimaan kas atau cash receipt journal. Fungsinya yaitu untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Yang ketiga ada jurnal khusus penjualan atau sales journal. Ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Yang keempat yaitu ada jurnal khusus pengeluaran kas atau cash payment journal. Ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dari berbagai keperluan. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian atau purchase journal. Pencatatan dalam purchase journal ini yaitu yang pertama, pembelian kredit akan dicatat dalam debit akun pembelian dan kredit akun utang dagang. Apabila transaksi ini terjadi berulang-ulang, maka lebih praktis disediakan kolom khusus untuk pembelian dan utang dagang. Yang kedua, untuk transaksi pembelian kredit barang lain, misalnya untuk pembelian perlengkapan dan peralatan produksi, maka dicatat pada kolom debit akun perlengkapan dengan kredit akun utang dagang. Dan bila transaksi terjadi berulang-ulang, bisa dibuatkan kolom tersendiri untuk perlengkapan. Yang ketiga, untuk pembelian barang lain yang bersifat tidak berulang-ulang, tidak perlu dibuatkan kolom khusus, namun cukup ditampung pada kolom serba-serbi. Berikut adalah contoh dari soal purchase journal. Di sini pada akun yang pertama yaitu ada UD Melati. Dari UD Melati kita membeli persediaan barang dagang berjumlah 1.200.000. Karena kita membeli secara utang, kita masukkan ke kredit utang dagang 1.200.000. Kemudian karena kita membeli persediaan barang dagang, maka kita langsung ditambahkan ke kolom pembelian 1.200.000. Jika ya kita membeli peralatan lain selain persediaan barang dagang, maka kita masukkan nama yang kita beli ke perkiraan. Kita tulis namanya, lalu kita tulis jumlah peralatan yang kita beli di serba-serbi jumlahnya. Receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Adapun sumber-sumber utama transaksi yang tercatat dalam jurnal ini yaitu penjualan produk secara tunai, modal yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh pemilik usaha, piutang yang sudah dibayar tunai, penjualan aset secara cash, penerimaan sewa, dividen ataupun bunga, dan yang terakhir yaitu pinjaman tunai dari bank, perorangan ataupun lembaga keuangan lainnya. Berikut adalah contoh kasus pada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita mengambil pada soal nomor 2, yaitu pada tanggal 12 Desember, diterima dari Sam & Co 5.000 dengan diskon sebesar 75.000. Di sini kita tulis
Kita tulis tanggalnya yaitu 12 Desember 2021. Lalu kita tulis account credited itu Sam & Co, nama dari perusahaannya. Di sini di debit ditulis masuk 5.000, di diskon 75.000 samping dari cash. Kreditnya dikeluarkan 5.075. Yang ketiga adalah jurnal penjualan atau sales journal. Cara untuk mencatat jurnal penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan hanya mencatat piutang. Oleh karena itu, jika penjualan dilakukan secara tunai, maka tidak dicatat. Yang kedua, pada dasarnya penjualan yang dilakukan secara tunai akan dicatat di akun jurnal penerimaan kas. Namun, pada praktik yang sering ditemukan, masih ada sebagian orang yang menggabungkan penjualan tunai dalam akun jurnal penjualan. Yang terakhir, bagi Anda yang ingin mereview dan melihat saldo yang sudah tercatat di buku besar umum, Anda bisa melihat informasi yang ada di dalam jurnal penjualan. Anda bisa melihat kopi, invoice dengan mencari nomor faktur yang tercantum dalam jurnal penjualan. Berikut adalah contoh jurnal khusus penjualan pada periode April 2020 pada tanggal 5. Keterangannya di sini adalah toko Matahari membeli kepada perusahaan senilai 700.000 secara kredit. Maka ditulis pada debit piutangnya bertambah 700.000, lalu penjualannya berkurang 700.000. Yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jenis-jenis pengeluaran kas yang harus dicatat dalam jurnal ini antara lain seperti pembayaran hutang, dagang, ataupun material, pembelian barang atau bisa juga penggunaan jasa yang dibayar secara tunai, pengeluaran untuk beban perusahaan seperti gaji karyawan, pembayaran setoran ke kas kecil, refund untuk barang yang dikembalikan oleh konsumen. Berikut adalah contoh jurnal pengeluaran kas sebuah perusahaan. Pada tanggal 7, perusahaan membeli persediaan barang dagang sebesar 2.500.000 dari toko ABC. Masuk di kolom debit pembelian dan di kreditnya adalah kas sebesar 2.500.000.